いたしまして。その子さ、エロ本読んでてさ。胸が大きいのが好きなの？白石くんのエッチ。20分くらいかな。どうしよう。すっごく嬉しい。Oke semuanya, kembali lagi dengan Om Duo di sini. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang seringkali membuat gua senyum-senyum sendiri, yaitu Kubo-san wo Mobuo Yurusanai. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat subrek, like, dan share ke koloni wibu kalian yang lainnya, supaya gue bisa lebih semangat lagi dalam membawakan alur cerita anime baru yang lainnya. Oke, langsung saja. Siapkan jiwa dan mental jomblones kalian semua. Dan inilah dia, Kubo takkan membiarkanku tak terlihat. Kubo-san wa boku o mitsukeru. Scene diawali dengan menampilkan Shiraishi yang tengah menaiki anak tangga. Shiraishi-kun, ohayo. Ohayo. Setelah saling menyapa, Shiraishi kemudian nampak membalikan baju olahraga yang dipinjamkan oleh Kubo kemarin. Dirinya juga berterima kasih padanya soal dirinya yang dibiarkan mandi di rumahnya. Setelah Kubo menerimanya, dirinya secara tiba-tiba menanyakan tinggi Shiraishi. Shiraishi pun langsung menjawab bahwa tingginya adalah 163 cm. Meski tidak ditanya, namun Kubo tetap nge-spill tingginya sendiri, yang mana tinggi Kubo adalah 160 cm. Sesaat kemudian, Kubo terlihat menaiki satu anak tangga dan memberitahukan itu adalah perbedaan 15 cm. 一般的に理想とされるカップルの身長差だよ。 Mendengar ucapan Kubo membuat Shiraishi memberitahukan bahwa gendernya yang kebalik. Namun Kubo tidak memperdulikan hal tersebut. このくらい身長差あると頭撫でたくなるね。 Setelah mendapatkan elusan dadakan dari sang waifu, hal itu membuat mulut Shiraishi berbusa sembari bertanya dalam hati, mengapa Kubo tiba-tiba sangat dekat dengannya. Kubo kemudian menanyakan Shiraishi yang ingin tumbuh lebih tinggi lagi. Shiraishi yang membenarkannya, membuat Kubo memberitahukan satu hal yang membuat kadar gula Shiraishi dan kita semua naik secara tiba-tiba. こっちの方が好きだけどな。 Dengan seenak jidatnya, waifu mimin yang satu ini pergi begitu saja setelah membuat Shiraishi dan kita semua baper karena ucapannya barusan. Singkat waktu, karena UAS mereka telah selesai, mereka pun dibiarkan pulang sekolah lebih cepat. Shiraishi yang terlihat terburu-buru membuat Kubo bertanya padanya. Shiraishi pun minta maaf karena dirinya ada urusan sepulang sekolah nanti. Setelah Shiraishi pergi, Kubo dihampiri oleh Hazuki dan Tama yang menanyainya soal ujian tadi. Meski sedang bersenda gurau dengan mereka berdua, namun Kubo nampak khawatir dengan Shiraishi yang terburu-buru tadi. Scene berlanjut memperlihatkan seorang bocil yang tengah bermain seorang diri. Seorang emak yang melihatnya pun khawatir padanya. Dirinya bertanya di manakah emaknya bocil itu. Namun ternyata... imasu. Di tengah terkejutnya mama itu, Shiraishi mengenalkan diri sebagai pengawasnya. Ternyata, bocil yang terlihat sangat ceria itu adalah adik dari Shiraishi. Seperti mama itu, dikit oleh nama dari adiknya itu ialah Shiraishi Seita. Di tengah Seita yang kembali bermain, Shiraishi merasa di mata orang-orang, Seita seolah tengah bermain seorang diri. Setelah Seita memberikan bola salju untuk sang kakak, dirinya kembali membuat bola salju yang lebih besar lagi. Tanpa Shiraishi sadari, seseorang datang dan berdiri tepat di belakangnya. Shiraishi-kun, mikke. No, Kubo-san. Kubo nampak terkejut karena Shiraishi yang ternyata adalah seorang Oni-chan. Namun bagi Kubo, wajah Shiraishi dan sang adik tidak terlalu mirip. Shiraishi pun memberitahukan bahwa wajah sang adik lebih mirip sang emak, sedangkan dirinya lebih mirip sang bapak. Kubo pun akhirnya mengetahui alasan terburu-burunya Shiraishi tadi. Seita yang melihat seorang One-chan ada di sebelah nininya, membuatnya berhenti bermain dan menghampiri nininya itu. Shiraishi pun meminta sang adik untuk menyapa Kubo. Seita kemudian menyapa Kubo, yang tentu saja langsung dibalas olehnya. Shiraishi kemudian memuji sang adik yang telah menyapa waifunya itu. Tak lama kemudian, Seita yang memandangi minuman coklat yang dibawa oleh Kubo, membuat Kubo menduga Seita menginginkan minumannya itu. Melihat sang adik yang ingin minuman milik Kubo, membuat sang kakak tidak memperbolehkannya.
Melihat Seita yang sedih, membuat Kubo memberikan minumannya itu padanya. Diri juga memberitahukan minumannya itu yang sama sekali belum ia buka. Dengan sangat bahagianya, Seita menerimanya dan meminta sang kakak untuk membukakan minumannya itu. Namun sebelum itu, Shiraishi meminta sang adik untuk berterima kasih pada Kubo terlebih dahulu. Arigato. Do itashimashite. Terlihat Seita yang minum dengan sangat bahagianya. Dan Shiraishi serta Kubo yang terlihat seperti orang tuanya. Seita kemudian memberikan minumannya itu pada Kubo untuk dirasakan olehnya juga. Shiraishi meminta Kubo untuk meminumnya jika tidak keberatan. Kubo pun akhirnya menerima tawaran dari Seita. Setelah dikembalikan, Seita yang masih polos turut menawarkannya pada sang bini. Di saat Seita terus memaksa, namun Shiraishi yang tahu itu adalah indirect kiss, mencoba untuk menolaknya. Namun hal itu malah membuat Seita hampir menangis. Shiraishi-kun, dozo. Melihat combo gula dari sang waifu dan sang adik, membuat Shiraishi tak punya pilihan lain selain menerimanya. Namun Shiraishi tidak benar-benar meminumnya. Hal itu ia lakukan hanya demi sang adik supaya ceria kembali. Ketika Seita kembali bermain salju, Kubo mendekati Shiraishi dan bertanya alasan Shiraishi tadi yang tidak benar-benar meminumnya. Shiraishi pun terlihat enggan untuk jujur. Iya, kansetsu kisu hazukashikatta no kana tte. Melihat Kubo yang dapat menebaknya dengan sangat mudah, membuat Shiraishi berganti topik dengan berniat bermain bersama Seita supaya udara di sekitarnya tidak terlalu dingin. Samui nara naosara. Nande nomanakatta no yo? Singkat cerita, Shiraishi hendak membeli volume terbaru dari manga kesukaannya. Namun, karena cover yang memalukan, hal itu membuatnya harus membelinya di toko buku yang sedikit jauh dari rumahnya. Setelah menemukannya, namun karena tertutupi oleh banyak orang, Shiraishi memutuskan untuk menunggu mereka pergi. Setelah cukup lama menunggu, orang-orang tadi akhirnya pergi dari sana. Sebelum mengambil majalah manganya, Shiraishi berniat membalikan buku yang tidak ditaruh pada tempatnya. Namun ketika dirinya melihat buku itu, rupanya itu adalah buku YTTA. Melihat cover buku itu, membuat buff Saiton Shiraishi menguat dalam seketika. Namun secara tiba-tiba, Chotto onesan, sono hon wa kimi ni wa hayai ki ga suru na. melihat sosok yang tidak asing di mata kita, membuat Shiraishi mengungkapkan yang sebenarnya. 他の人が読んだ後、適当に置いたから元に戻そうと思っただけで、僕は漫画の雑誌を買いに来ました。 Tak berselang lama, Shiraishi baru menyadari sesuatu. Yang mana itu kali pertama ada staf toko yang mengajak bicara terlebih dahulu. Karena baginya, yang bisa menemukannya secepat itu hanyalah Kubo. 久保さんくらいしか。 Karena nama marga Akina juga adalah Kubo, membuat Shiraishi menduga semua anggota klan Kubo dapat menyadari skill assassin miliknya. Setelah Shiraishi pergi usai membeli majalah manganya itu, tanpa disengaja, Akina melihat kartu pelajar Shiraishi yang terjatuh. Mengetahui Shiraishi berasal dari SMA Utara Haruka, membuatnya menyerahkannya pada sang adik. Hal tersebut tentu saja membuat Kubo terkejut, karena itu adalah kartu pelajar milik sang husbu. Akina pun terkejut karena adiknya itu yang mengenal Shiraishi. その子さ、エロ本読んでてさ。表紙の子巨乳だったな。いや、若いね。 Di tengah penjelasan sang kakak soal Shiraishi yang melihat sebuah majalah waifu dengan lato-lato daging jumbo, membuat wajah Kubo menjadi lemas dalam seketika. 巨乳。 Keesokan harinya, terlihat Kubo yang menunjukkan kartu pelajar milik Shiraishi. Shiraishi mengira Kubo akan memberikan kartu pelajarnya secara cuma-cuma. Namun ternyata... Setelah dipermainkan begitu, Shiraishi telah menduga hal itu akan terjadi. Tak lama berselang, Kubo menanyakan hal yang sangat tidak terduga. 胸が大きいのが好きなの？何何？ 胸が大きいのが好きなの？ Mendengar pertanyaan Kubo, membuat Shiraishi menduga Kubo yang ada di toko buku ketika dirinya sedang mencoba membuka buku lato-lato daging jumbo sebelumnya.
Merasa akan tamat di tangan waifunya sendiri, membuat Shiraishi mencoba beralasan padanya. Namun Kubo malah langsung memberikan kartu pelajarnya begitu saja. 白石くんのエッチ。男の子に胸のこととか。何聞いてんだろう。 Singkat cerita, di saat Nagisa dan Akina tengah bersama, karena ucapan sang kakak soal rencana Natal nanti, hal itu membuat Kubo memikirkannya. Scene berpindah di sekolah. Di tengah Shiraishi yang melamun, Kubo menyadarkannya dan memberitahukan bahwa guru memanggil dirinya. Seperti Shiraishi, Kubo yang mendengar beberapa teman kelasnya yang membicarakan soal acara Natal mereka dengan gebetan masing-masing. Hal itu membuat Kubo memandangi mereka semua. Sekembali Shiraishi, Kubo langsung menanyakan soal janji mereka dulu. Oh, Kubo pun bertanya waktu luang Shiraishi. Meski mengecek Julon sekalipun, namun Shiraishi seharusnya menyadari bahwa dirinya akan selalu memiliki waktu luang. Kubo pun nampak senang dan membuat janji dengannya di hari Sabtu 2 minggu lagi. Lebih tepatnya, jam 1 siang di depan stasiun. Shiraishi pun menerimanya tanpa pikir panjang. Namun setelah dirinya mengecek tanggal, dirinya baru menyadari janji di antara mereka itu tepat di hari Natal nanti. Dan hari janjian pun tiba. Karena terlalu gugup, membuat Shiraishi tiba 30 menit lebih awal. Setelah mengalami banyak cobaan, mulai dari jalan padat, hingga kemunculan sepasang bucin yang senak jidatnya duduk di tempatnya. Dan di saat waktu menunjukkan tinggal 10 menit lagi, Kubo datang dan bertanya mengenai Shiraishi yang telah lama menunggu dirinya. Shiraishi pun beralasan bahwa dirinya baru saja datang. Namun Kubo tidak langsung percaya dan mencoba meraih tangannya. ねえ、ちょっと手貸して。 Setelah digenggam, Kubo menyadari tangan Shiraishi yang sangat dingin. どのくらい待ったの？ いや、全然1分とか2分とか20分くらいかな。 Setelah Shiraishi jujur, akhirnya Kubo melepaskan genggamannya itu. Dan dirinya langsung memberikan hadiah untuknya. Shiraishi pun terkejut karena Kubo yang tidak memberitahukan soal hadiah Natal. Kubo yang sengaja tidak memberitahukannya membuatnya meminta Shiraishi untuk segera memberikan hadiah untuknya. Kubo pun mendorong Shiraishi untuk cepat membelikan hadiah. Dirinya akan memberikan 15 menit dengan anggaran 1000 yen. Karena tak ada pilihan lain, Shiraishi pun hendak mencarikan hadiah untuk sang waifu. Shiraishi kemudian meminta Kubo untuk menunggunya di sana. ここでか。でも楽しみだな。 Singkat waktu, setelah berkeliling cukup lama, namun karena Shiraishi yang tidak tahu selera gadis, membuatnya sangat kebingungan. Namun ketika dirinya khawatir dengan tangan Kubo yang akan membungkuk karena cuaca dingin di luar, hal itu membuatnya mendapatkan pencerahan dalam seketika. Ternyata wajah Kubo yang mulai memerah, saking kedinginannya. Namun tak lama berselang, Shiraishi datang dan meminta maaf padanya karena dirinya mengatakan pada penjaga toko bahwa hadiah itu akan segera digunakan. プレゼントなのに包みとかなくて、プレゼントっぽくなくてごめんね。 Setelah Kubo menerimanya, Shiraishi menjelaskan mengenai dirinya yang bingung mau beli apa. Yang mana dirinya membeli hadiah itu karena merasa tangan Kubo akan kedinginan. Setelah banyak penjelasan, Kubo hanya mengiyakannya sedari tadi. Dirinya nampak terkejut karena Shiraishi yang memikirkan banyak hal untuknya. どうしよう。すっごく嬉しい。 Setelah dipakai, Kubo menanyakan apakah dirinya cocok memakainya. Yang tentu saja Shiraishi hanya bisa mengiyakannya saja. Sesaat kemudian, Kubo berniat pergi membeli hadiah lain untuk Shiraishi. Mendengar yang membuat Shiraishi menanyakan isi hadiahnya itu. Yang mana ternyata itu adalah kaos bertuliskan protagonis dengan warna kuning mencolok. Kubo yang meminta maaf karena dirinya hanya merasa itu akan cocok untuk Shiraishi. Hal itu membuat Shiraishi merasa tidak masalah karena dirinya yang juga tidak menduga akan mendapatkan hadiah. Namun ucapan Shiraishi malah membuat Kubo memasang wajah datarnya. Melihatnya auto membuat Shiraishi memberitahukan bukan berarti diri tidak menyukai hadiah dari Kubo. 本当にそう思ってる？ Setelahnya, mereka pun berjalan berdampingan dan pastinya menikmati waktu bersama mereka di hari itu.